Sebelumnya saya mau tampilkan ini dulu. Sudah ada ini ya, sudah ada pagi-pagi sudah ada apa namanya guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadatul kiram, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian Arab yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada Senin pagi hari ini kita bersama kembali di kajian Arab setelah sekian hari kita off, libur. Mudah-mudahan kajian kita hari ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kita dalam rangka memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita akan mulai kajian ini bersama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena untuk ini karena Bapak Ibu yang muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fa'il dari isim mausul. Setelah sebelumnya kita membahas tentang fa'il dari isim isyarah. Dan kalau tidak salah, pada pertemuan yang lalu juga kita telah merampungkan jenis-jenis fa'il di dalam jumlah, di dalam ibarah maksud saya. Kita flashback sedikit bahwa fa'il itu secara garis besar dibagi menjadi dua bagian. Ada fa'il dari isim sarih dan ada fa'il dari isim muawwal. Betul. Yang sarih itu bisa jadi fa'il itu dari nama orang, nama benda, nama hewan dan sebagainya. Dan yang kedua termasuk fa'il sarih adalah dari dhamir. Dan fa'il dari dhamir ini dibagi dua macam. Ada dhamir bariz atau dhamir yang tampak, jelas, nyata. Juga ada fa'il dari dhamir mustatir. Dhamir mustatir, yakni dhamir yang tampak atau dhamir yang tersembunyi. Selain itu juga kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu adalah fa'il dari ismul isyarah. Kita tahu bahwa ismul isyarah, dhamir, itu bagian daripada al-mabniyat al-asma, yaitu isim-isim yang mabni. Maka pada pertemuan yang lalu Suaranya terputus. Suaranya Maaf. hilang, Pak. Ustaz. Sinyalnya kurang stabil. Ya.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Suaranya terputus. Suaranya terputus Pak Ustaz. Mungkin bisa diulang berapa 3 menit yang lalu. Terima kasih. Ya, ini kelihatannya Pak Ustadznya kesulitan sinyal, masih tidak ada suaranya. Apakah di tempat lain ada suaranya? Masih bisa dengar Ibu, Bapak? Enggak ada, Pak. Ya, dengar. Enggak ada, dengar Pak. juga ya. Nggak Iya, ada, iya. Pak. Iya. Ya. Suara Pak Agung, Mbak. Suara Pak Agung. Saya jelas? Ya, Jelas. jelas. Alhamdulillah. Jelas. Iya. Jelas Baik, suara terima Pak kasih. Agung. Saya tadi sudah hubungi Pak Ustadz. Ya, sedang diperbaiki katanya. Iya. Sedang diperbaiki. Ya, sabar dulu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Oke, Pak. Gantiin Pak Agung aja lah, Ustadz Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum sahabat-sahabat ibu-ibu bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ibu sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf ada gangguan tadi dalam beberapa kali Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan. Saya coba akan ulang sedikit tentang apa yang sudah Iya, kita baik. bahas. Suara saya kelihatan ya, Bu ya? Alhamdulillah. Baik, baik. Ya, ini bahkan nggak bisa buka video saya, nggak tahu ini ada error apa ini. Baik, nggak apa-apa. Bapak Ibu, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang jenis-jenis fa'il. Bahwa sesungguhnya jenis fa'il itu dapat dibagi ke dalam 2 macam, yaitu fa'il dari isim sarih dan fa'il dari isim muawwal. Adapun fa'il dari isim sarih yang kita bahas pertemuan yang lalu adalah pertama dari jenisnya, isim sarih ada dari nama, begitu. Lalu kemudian fa'il dari dhamir dibagi 2 macam, ada dhamir yang bariz, yaitu yang tampak atau zahir, dan juga ada fa'il dari dhamir mustatir. Lalu yang keempat adalah fa'il dari isim isyarah. Lalu yang terakhir kita bahas pertemuan lalu adalah fa'il dari ismul mausul. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana fa'il dari jenis isim muawwal. Jadi fa'il dari isim muawwal. Begitu ya, Bapak Ibu. Ini tampak dari layar Bapak Ibu, apa yang saya tampilkan ini fa'il dari isim muawwal. Secara sederhana, fa'il dari isim muawwal ini yang akan kita gunakan ada 2 saja. Ini. Suaranya nggak jelas lagi, Ustadz. Putus-putus. Maaf. Iya. Ya. Isim awal. Iya, ini mungkin Pak Ustadznya pindah tempat jadi sinyalnya nggak kuat. Aku pulang ya, kemudian Iya. Besok aja.
Udah terusin aja Pak Agung, lanjutin. Nggak apa-apa kok. Itu udah dilanjutin tuh. Ya kan nggak ada suaranya, jadi pakai suara Pak Agung aja. Suaranya Mbak Fitri lebih bagus tuh. Ayo. Ngaji. Ayo Pak Agung. Ayo Ustadz Agung. Ustadz Agung. Itu tuh namaannya Ustadz Agung udah ini nih, udah nggak sabar. Amin gitu. Amin. Ya, insya Allah. Gimana Pak Ustadz? Ustazah Bu Tati aja. Ustazah Fitri aja. Ini siapa? Mbak Fitri Saya dulu kan. nggak salah Bu Tati. Baru 3 tahun di LBK lah. 3 tahunnya juga hebat. Saya Rina. Nah, Bu Rina berarti ustazahnya. Diulang lagi ya Pak Ustadz. Ya. Iya betul, ganti posisi ya, betul Pak Ustadz. Baik, silakan Pak Ustadz Bari. Iya, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Ustadz lagi sedang mencari signal yang kuat, barangkali perlu waktu 5 atau 10 menit ke depan. Ya, masih ada, berarti ada waktu. Silahkan barangkali mau menyapa teman-teman. Jadi 5-10 menit ke depan mungkin baru Pak Ustadz gabung lagi. Ada Pak Ustadz Yahya. Nah, Pak Ustadz Yahya yang ini, yang... Pak Agung, Pak Agung, teman-teman kalau mau infak langsung ya Pak ya. Oh iya, rekeningnya sudah disebutkan, Bu. Halo? Ya, rekeningnya? Tolong disebut rekening baru. Saya kan ya, monggo Mas, jadi belum tahu nih Pak ada, gimana. Bu, ada. Coba diulang kembali. Ada di grup Mata Hati, ada di share Pak Ustadz. Di grup, Ibu udah ikut grupnya? Belum, saya baru masuk hari ini, baru ikut Zoom hari ini. Oh, coba Ibu masukin nomor handphonenya. Nanti saya catat ya. Di chatting ya. Oke, nanti dulu ya. Habis acara aja ya. Nanti habis acara aja nanti mungkin saya ini. Oh, adminnya Bu Ani ya? Bukan, aku nggak bisa admin. Cuman aku masukin nomornya, nanti aku kasih ke Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz yang invite. Aku juga nggak. Oh, ya. Cuma kita bisa store nomornya, nanti di invite. Iya, baik Bu Ani. Ya, terima kasih Bu Ani. Mau saya sebutin nggak nomor rekeningnya? Ya sebutin Pak. Di share aja Pak itu. Sebutin Pak, sebutin. Boleh. BNI Syariah. BNI Syariah. Ya. Nomor rekeningnya. BNI Syariah. 93 kali. Nomor rekening. 93 kali. Ya. 830. 8. 830. Oke. 831. Oke. Atas nama ya. Yayasan Sosial. Amal Sosial. Yayasan Amal Sosial. Yatim dan Duafa. Ya. Yatim dan Duafa. Oke. Satu lagi, Bank Mandiri Syariah.
Nomor rekening 702 6451. Saya ulang, 702 6451 854. Ujungnya 854. Atas nama Nasiruddin Khalid QQ Wakaf. Atas nama Nasiruddin Khalid QQ. Nominalnya berapa ya? QQ Wakaf. Ya. Aja kalau nomornya itu. Oke, terima kasih Pak Ustadz Yahya. Ya, monggo. Makasih. Nominal? Untuk Nominal berapa? Nominalnya berapa tadi? nggak disebutin untuk gambaran saya dengan Pak Dr. Satibi sama seminggu 2 kali itu 150.000. Saya dengan teman-teman di Balagoh sama tafsir 1 bulan kita kontribusi 150.000. Oke. Tempat Pak Dr. Satibi itu Balagoh dan tafsir. Kalau ini terserah, ini kan satu untuk amal sosial yatim dan du'afa, yang kedua untuk wakaf. Terserah nyamannya ibu, ada rezeki lebih. Lebih banyak lebih baik. Ya, Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sudah memberikan rekening, sudah memberikan gambaran saya di Pak Dr. Satibi dengan Balagoh. Bapak Ibu, kemarin kita kan ada itu ya, ada soal ya. Oh iya. Oh iya, ada PR. Ada PR ya. Itu Oh, ada PR-nya juga. Waduh. Mami Yus. Kenapa Pak Yaya? Itu goib cuma anunya aja, nama doang nggak ada orang. Tadi mah Zohir, sekarang jadi Mustatir. Kayaknya si Mami Yus tuh ustazahnya. Wah, ini saya udah lama nggak pernah ikut ini. PR-nya gimana toh? Jangan, kalem aja Bu. Ini untuk silaturahim aja untuk LBIK rencana September juga September juga online by Zoom. Rencana September bayar 50.000 infak untuk ZIS-nya. Saya udah daftar ulang tuh di LBIK. Jadi dengan pimpinan yang baru, kemungkinan besar kita nggak naik kelas karena nggak ada pendaftaran baru juga. Jadi ngulang di kelas lama. Mulai di kelas lama. Ya, pendaftaran online bisa nggak Pak? Atau harus datang pendaftaran online? Nggak usah dong. Online-nya namanya online aja. Kan ada ketuanya ngatur, udah diatur. Oh, jadi transfer ya? Oh, siap. Kelas masing-masing. Pendaftarannya kolektif. Nah, kolektif. Nanti pembayaran juga terserah kepala kelasnya mau kolektif mau sendiri ke rekening basis DKI itu untuk kontribusi zakatnya. Kalau yang les gimana Pak Yahya nih kayak saya nih? Yang apa? Yang les. Ya minta ke anunya masuk lagi, minta ke Ustadznya. Admin sama itunya, iya. Baik. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf juga ini suaranya terganggu ya. Kebetulan di atas di pesantren lagi ada ini pembangunan, jadi saya maksudnya tadi tuh nyari tempat yang lebih safe gitu. Ternyata gangguannya sinyalnya nggak bagus. Gitu. Tapi ini suara saya Pak Agung jelas.
Bagus, Alhamdulillah. bagus. Alhamdulillah Pak Ustadz, gambar dan suaranya jelas. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau Nggak apa-apa. Kerusakan bukan pada pesawat TV Anda, Pak. gitu ya. Dan ada PR loh. Apa? Ada PR. Ya, Iya benar kita ada. lagi. Iya, bentar kita coba ini dulu ya. Kita mulai dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada tadi sudah mengawali saya meskipun mohon maaf itu bunyi-bunyinya mungkin ulang begitu jelas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya bermacam fa'il, baik fa'il dari nama orang atau nama benda, nama hewan dan benda-benda mati atau benda hidup. Kita juga mengenalkan fa'il dari dhamir. Dhamir baik dhamir bariz maupun dhamir mustatir. Juga fa'il dari misalkan fa'il dari isim isyarah gitu ya, yang mabni itu ya. Dan juga terakhir kita ada fa'il dari isim mausul. Nah, fa'il dari isim mausul itu kemarin kita ada PR kalau tidak salah ya. Ada PR, Bapak Ibu coba kita cek kembali sebelum kita lanjutkan, yaitu kadzdzaba man tawalla. Kadzdzaba man tawalla. Gitu ya. Kalau tidak salah bunyinya kadzdzaba man tawalla. Kita akan coba i'rab kadzdzaba man tawalla ini sesuai yang sudah kita pelajari. Gitu. Dicocokkan saja karena ini Bapak Ibu saya kira sudah kemarin sudah mengerjakan ini ya, sudah di tempat masing-masing. Oke. Kadzdzaba man tawalla. Apa artinya kadzdzaba man tawalla? Artinya orang yang berpaling itu telah mendustakan. Orang yang berpaling itu telah mendustakan. Baik, kita coba ya Rob. Kadzdzaba yang pertama gitu ya. Kadzdzaba apa Bapak Ibu? Isinya kemarin kadzdzaba fi'lun madhin. Sahih. Fi'lun madhin mabniun ala al-fathi, bukan ala sukun. Mabniun ala al-fathi ya. Fi'lun madhin mabniun ala al-fathi. Ya, udah sampai situ cukup tuh. Cukup. Coba kita tulis dulu ya. Kadzdzaba fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Jadi fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Sampai sini udah cukup. Ada juga misalnya mau menambahkan fi'lun madhin mabniun 'alal fathi zahir. Boleh. Tapi fathah saja sudah cukup. Mabniun 'alal fathi. Oke, ya. Selanjutnya kita masuki man ya. Man. Kita sebut karena dia adalah isim yang mabni, isim yang mabni, maka kita sebut adalah jenisnya dulu. Jenisnya dulu ya. Baru nanti di ujung adalah muwaqi' min al-i'rabnya. Apa jenisnya isim mausul itu? Man itu? Ismul mausul. Ismul mausul. Mabniun ala sukun. Ala sukun, betul. Fi mahalli raf'in fa'il. Mahalli raf'in fa'il. Sahih. Seperti ini Bapak ya. Jadi saya kira sudah begini tulisan Bapak Ibu. Ini mengecekkan saja. Ismul mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Sahih. Lalu tawalla. Nah, ini Bapak Ibu mungkin
agak sedikit berbeda dari atas ya. Tawalla ini bagaimana nih bunyinya nih? Fi'lun madi. Fi'lun madin. Mabniun. Mabniun alal fathi. Alal fathi. Al-muqaddari. Al-muqaddari. Li'anahu. Tambahin penjelasannya. Kenapa kok fathah muqaddar? Li'annahu minal fi'lil mu'tal akhir. Ya. Fi'lun madin mabniyun alal fathiz muqaddar al-muqaddari li'annahu al-fi'lil mu'talil akhiri. Ya, sampai situ Bapak Ibu nih. Nah, tentu pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas. Kalau ada fi'il, mesti ada fa'il. Maka kita sebut di sini Wa fa'iluhu. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Betul? Nah, kalau ada fi'il ada fa'il kan namanya apa itu? Jumlah fi'liyah silah mausul. Kita sebut yang sederhana saja, wal jumlatul fi'liyatu silatul mausul. Ya. Memang mungkin Bapak Ibu ada yang sudah sampai pada la mahalla laha minal i'rab, tapi bahasan kita sementara ini kita belum sampai pada kaji tentang la mahalla laha minal i'rab. Jadi kita coba yang sederhana dulu seperti itu. Ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Mungkin juga di antara Bapak Ibu ada yang menyebut nih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan misalnya. Ya, jawazan. Itu juga tidak perlu sampai sementara ini sampai sedetail itu. Kita sederhana dulu, tapi kalau sudah sampai di situ boleh. Kalau yang sudah tahu itu boleh, tapi tidak juga nggak apa-apa. Wal jumlatul fi'liyatu, dan jumlah fi'liyah tawalla itu kedudukannya adalah apa? Silatul mausul. Apa silatul mausul? Silatul mausul artinya adalah keterangan atau penjelasan dari si mausul man. Ya, jadi kata tawalla itu adalah penjelasan dari kata man. Itu saya kira i'rab dari kadzdzaba man tawalla. Kadzdzaba man tawalla. Yang nomor 2 apa Ibu? Waqad khaba man dasaha. Apa yang lalu ya? Waqad khaba man dasaha. Oh, benar. Iya, qad khaba man dassaha. Oke. Kita coba ya, i'rab ya. Yang kedua nih. Qad khaba man dassaha. Qad khaba man dassaha. Qad khaba man dassaha. Sungguh telah merugi, telah sengsaralah orang-orang yang merusak atau menghancurkan jiwanya, atau telah dassa itu asli sebenarnya itu apa itu kalau bahasa Jawa itu musak gitu ya. Mengubur, mencidrai, merugikan atau mematikan. Depannya pakai wa, Ustadz. Oh, waqad khaba.
Ada wa-nya. Qad khaba man dassaha. Baik, kita coba ya Rob. Bagaimana ya Arabnya? Ini adalah petikan dari surah Asy-Syams di dalam Al-Quran, surah Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha. Ya, Asy-Syams. Baik, Ibu. Jadi wawunya dulu kita sebut waw. Wawunya itu adalah harfu atfin. Ya. Mabniun ala Mabniun alal fathi. Betul. Jadi harfu atfin. Harfu atfin mabniun alal fathi. Kita tulis ini ya. Harfu atfin mabniun alal fath. Alal fath. Harfu atfin mabniun alal fathi. Qad. Apa dia Arabnya qad apa Ibu nih? harfu tahqiq huruf mabniun ala sukun. Harfu tahqiq. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah sering dengar ini harfu tahqiq. Tahqiq itu artinya kalau secara bahasa artinya mewujudkan, menegaskan ya. Mabniun 'alal fathi. 'Ala sukun. 'Ala sukun. Harfu tahqiq mabniun 'ala sukun. Baik. Kita perbesar dulu tulisannya yang ini supaya lebih bisa dilihat. Selanjutnya khaba, Bapak Ibu, kita cross check dengan hasil jawaban i'rab Bapak Ibu. Sama seperti tadi. Fi'lun madi mabniun ala fathi. Fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Seperti itu, sederhana saja. Fi'lun madin mabniun alal fathi. Oke. Man sama di depan tadi. Man Ismul mausul mabniun ala sukun di mahalli raf'in fa'il. Ismul mausul mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Baik, kita coba di mahalli raf'in fa'il. Baik, terus dassa Fi'lun madi mabniun ala fathi al-muqaddari li'annahu minal fi'lil mu'tal akhir. Fi'lun madhi mabniun al-fathil muqaddari li'annahu minal fi'lil mu'talil akhir. Oke. Sampai kata dasa, tulisannya begitu Bapak Ibu, dasa. Kalau dia dipisah seperti itu tulisannya, tapi kalau disambung tulisannya alifnya berdiri Bapak Ibu. Ya. Jadi
fiil-fiil yang dhamir huwanya itu fiil mutal, yang dhamir mutal ya, begitu. Maka kalau ditulis sendiri menulis ya-nya seperti itu tuh. Dasa kalau dia digabung dengan dhamir, tapi kalau dia sendiri maka kepada bentuk semula, ya. Nah, karena ada fi'il berarti ada fa'il, ya. Maka kita sebut wa fa'iluhu. Dhamir mustatir. Betul, dhamirun apa? Mustatirun taqdiruhu huwa. Sahih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Nah, tentu saja setelah itu ada satu lagi nih, kan ada man, ada dhamir ya, ha itu ya, ada haknya itu ya. Kita lihat ya, Bu. Jadi kita tulis ha di sini, ha sendirian. Maf'ul bih. Dhamir mutasil mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Jadi kita sebut wujudnya dulu. Wujudnya dulu adalah dhamir mutasil. Muttasilun mabniun alas sukun, betul, di mahalli nasbin maf'ulun bih, gitu dia. Baik, sebentar, kita belum tuntas sampai sini karena tadi kita sudah menyebut ada ada isim mausul. Jadi kalau ada isim mausul tentu ada jumlah fi'liyah, kita sebut jumlah setelahnya itu adalah dari kata dassaha, gitu ya. Sebentar, ini tempatnya kebanyakan, ini nggak muat ini. Sebentar, Bapak Ibu. Kita kecilkan dulu semuanya. Oke. Cukup Pak Ustadz, jangan terlalu kecil, nggak kelihatan. Nanti kalau sudah ini besar. Iya, ini memang nggak bisa dibesarkan lagi, sudah segini. Nanti kalau sudah di print di tangan Bapak Ibu, nanti udah besar. Iya. Oke, jadi dassaha sebenarnya cukup sampai dassa saja tadi itu udah cukup karena ada jumlah fi'il ya. Wal jumlatul fi'liyah silah mausul. Silatul mausul. Ya, betul, ini mohon maaf nih agak kecil tulisannya ya. Nanti insyaallah sebentar nanti saya besarkan dulu setelah ini, setelah selesai nulisnya. Nah, ini Bapak Ibu nih. Kita besarkan dari awal ya. Lumayan ya. Baik Ibu nih, udah lumayan saya kira nih. Jadi wa itu tadi wa harfu atfin mabniun alal fathi ya. Qad harfu tahqiq mabniun ala sukun ya Bapak Ibu ya. Terus khaba fi'lun madin mabniun ala al-fath.
Man ismul mausul mabniun ala sukun fi mahal raf'in fa'il. Jadi fa'ilnya dari khaba itu bukan dhamir huwa, tapi fa'il dari khaba itu adalah man. Ya. Terus dassa fi'lun madhin mabniun ala al-fathil muqaddar. Kenapa ala al-fathil muqaddar? Sebab kita kemarin sudah bahas fi'il madhi itu ketika tidak tersambung dengan dhamir apapun dan tersambung dengan alif atau tersambung dengan aliful mutsanna, maka fi'il madhi itu mabninya ala al-fathah. Jadi dhamir huwa, dhamir huma, dhamir hiya, dhamir huma muannas itu mabninya mabni fathah ya, Bapak Ibu. Cuma fathahnya ada dua macam. Ada fathah zahir, zahir jelas nyata fathahnya, tapi ada yang fathahnya muqaddar. Muqaddar seperti kata dassa itu muqaddar. Kapan fathah itu muqaddar? Kalau akhirannya adalah huruf illat. Akhirannya adalah huruf illat. Gitu ya. Baik. Jadi dassa fi'lun madhi mabni ala al-fathil muqaddar li'annahu min al-fi'l al-mu'tal akhir. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu. Ha di sini dhamirun muttasilun. Ada juga mungkin yang menyebut lebih ditambah detail, tapi seperti ini sudah cukup. Misalnya yang lebih detail itu dhamirun lil ghaibah muttasilun mabniun ala sukun. Tapi tanpa kata lil ghaibah juga tidak apa-apa. Ya. Ghaibah itu artinya dia gitu ya. Orang ketiga tunggal muannas. Itu namanya ghaibah. Nah, tidak perlu menyebutkan itu boleh atau tidak menyebutkan itu boleh. Oke, jadi dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi posisinya dia di sisi sebagai maf'ulun bih. Lalu dassaha terakhir wal jumlatul fi'liyatu dan jumlah fi'liyah kedudukannya apa? Sebenarnya di dalam kaidah bahasa Arab jumlah setelah isim mausul itu tidak punya kedudukan atau yang dikenal di dalam istilah bahasa Arabnya istilah qawaidnya apa namanya i'rabiyahnya itu qawaidul i'rabnya itu la mahalla laha minal i'rab ya, la mahalla laha minal i'rab. Baik, itulah bagian yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sebenarnya ini cuma bahan latihan saja. Lalu Bapak Ibu yang muliakan, kita akan lanjutkan bahasan kita hari ini tadi yang sudah saya mulai, yaitu tentang apa namanya fa'il dari isim muawwal ya, fa'il dari isim muawwal. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi fa'il dari isim muawwal itu ada dua macam. Fa'il isim muawwal itu ada dua macam ya. Ada yang dari sebelah kiri dulu, an dan fi'ilnya, ada juga yang anna wasmuha wa khabaruha. Nah, kita akan coba urai satu-satu. Sekarang isim muawwal, fa'il muawwal dari an dan fi'il. Mohon maaf Bapak Ibu, ini suaranya ya habis nggak bisa beralih ke tempat lain. Tadi cari tempat yang sunyi, akhirnya malah nggak kena itunya sinyalnya ya. Mohon maaf nih. Kita lanjutkan saja, mudah-mudahan suara saya bisa didengar Bapak Ibu. Baik, selanjutnya an wal fi'il. Saya kasih contoh dulu Bapak Ibu, contoh-contohnya bagaimana an sama fi'il itu. Kita lihat di sini ya. Ternyata Bapak Ibu, an sama fi'il itu kalau menjadi fa'il itu hanya berlaku pada fi'il-fi'il yang umumnya ya, meskipun bisa pada yang lain. Umumnya adalah pada fi'il-fi'il yang apa namanya yang lazim biasanya. Yang muta'addi bisa tapi jarang. Yang lazim. Contohnya begini. Yahsunu, kita besarkan dulu tulisannya.
Yahsunu an taqra'al Qur'an. Aqra'al Qur'an. Atau misalnya yajibu an tusalliya. Yajibu an tusalliya. Ini dia, saya perbesar supaya Bapak Ibu mudah-mudahan bisa melihat dengan jelas. Ini dia, yahsunu an taqra'al Qur'an. Yahsunu an taqra'al Qur'an. Yajibu an tusalliya. Matur nuwun nih. Sabtu banyak banget tuh tamu ya gila. Baik. Di sini. Saya pikir kan mana sediain buku satu stok aman lah. Baik, kita lanjutkan Ibu ya. Mohon maaf kalau ada gangguan. Yahsunu an taqra'al Qur'an. Jadi yahsunu itu fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah gabungan antara an dan fi'il mudhari. An taqra'. Jadi an taqra' ini di dalam fi'il yang diawali oleh an, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Ya, saya ulang lagi. Fi'il yang diawali oleh an, maka sesungguhnya gabungan antara an dan fi'il itu di dalamnya adalah masdar. Dan masdar itu hakikatnya adalah isim. Begitu tuh. Nah, isimnya tampak tidak nggak kelihatan. Itulah yang namanya muawwal. Diperkirakan, diandaikan, diresapi oleh kita bahwa setiap kali ada an dan diikuti fi'il, baik fi'ilnya fi'il madhi maupun fi'il mudhari', maka gabungan sama an dan fi'il ini adalah mengandung masdar. Ya, misalkan begini, kalimat ini bisa kalau kita munculkan adalah tahsunu qira'atukal Qur'an. Tahsunu qira'atul Qur'an. Qira'atul Qur'an. Nah, perhatikan sini Bapak Ibu. Kata qira'ah ini di atas, ini kata qira'ah ini itu datang setelah kata tahsun. Tahsun ini fi'il, berarti qira'ah adalah fa'ilnya. Nah, kata qira'ah ini yang wujudnya adalah isim, yaitu masdar, maka sesungguhnya ini penjelmaan dari kata antaqra. Yang muncul bukan qira'ah di kalimat atas, yaitu antaqra. Antaqra dua kata, an dan fi'il. Kalau ada an dan fi'il, maka bayangkan dalam benak kita itu adalah masdar. Nah, jadi kalau masdar yang dimunculkan katanya qira'atu. Ya. Masdar qira'atu. Ya, qira'atu. Atau boleh juga qira'atukal Qur'an. Oke. Jadi kalau begitu, kalau qira'atu posisinya sebagai fa'il dari kata tahsun di depan, berarti antaqra juga fa'il dari kata yahsun. Baik, kita coba
Nah, kita akan coba pilah kalimatnya ini menjadi dua kolom. Dua kolom ya. Saya pindahkan kolom sini nih. Nah, jadi kalau yahsunu an taqra'al Qur'an itu kalau dimunculkan masdarnya menjadi tahsunu qira'atuka al-Qur'an atau qira'atul Qur'an. Nah, sekarang yang sebelah kanan. Sebelah kanan, yajibu an tusalli. Kata yajib an tusalli, an tusallinya, saya besarkan dulu tulisannya Bapak Ibu. Maaf. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Yajib an tusalli. Jadi kata an tusalli ini itu kan gabungan an sama fi'il. Begitu ya? An sama fi'il. Maka tadi sebagaimana yang saya sampaikan, dalam benak kita bayangkan kalau ada an dan fi'il, maka bayangkan kita itu sesungguhnya adalah masdar atau di dalamnya terkandung masdar. Jadi kata antusalli kalau kita munculkan masdarnya kata adalah as-salah. As-salah. Gitu Bapak Ibu, as-salah. Gitu ya. Masdar dari tusalli as-salah. Nah, yajibunya kita letakkan di sini nih. Yajibu. Nah, tadi di depan nyebutnya yajibu. Karena antusaliyah belum kelihatan masdarnya. Begitu dimunculkan masdarnya as-salat ternyata muannas, maka di sana jangan pakai yajibu, tapi pakai tajibu. Nah, gitu ya. Karena muannas berarti tajibu. Tajibus salatu. Artinya salat itu menjadi wajib. Ya. Salat itu wajib. Atau wajiblah salat. Perkara salat itu. Ya, salat yang datang setelah fi'il tajib kan fi'il. Maka salat berarti fa'il. Kalau as-salatu fa'il begitu, maka an sama fi'ilnya yang sebelah kanan kita, antusalli yang hakikatnya adalah penjelmaan. Gitu. Dari as-salah sama kedudukannya juga sebagai fa'il. Nah, fa'il inilah yang disebut sebagai fa'il dari masdar mu'awwal. Atau orang menyebutnya fa'il dari isim mu'awwal. Mu'awwal artinya sesuatu yang diperkirakan, sesuatu yang digambarkan ada, dibayangkan ada, tetapi munculnya an sama fi'il. Setiap ketemu an sama fi'il Bapak Ibu berarti dia mengandung masdar. Itu aja sederhananya. Coba sekarang bagian yang kedua yaitu anna ismiha dan ismiha dan khabariha. Fa'il dari ini dia anna ismiha wa khabariha. Ya. Jadi dari sebenarnya kalau kita tahu ini adalah dari aslinya mubtada khobar. Aslinya adalah mubtada khobar. Jadi asli daripada ini adalah mubtada khobar yang diawali anna. Jadi ada isim anna, ada khobar anna. Kita akan coba buat contohnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Yahsunu annaka hadirun.
Yahsunu annaka hadirun. Ya, yahsunu annaka hadirun. Terus yasurruni an taqra'a. Yasurruni annaka qari'un. Yasurruni annaka qari'un. Baik. Kita lihat Bapak Ibu kalimat yang ada di depan, yang sebelah kanan. Annaka hadirun. Annaka hadirun adalah anna dan isimnya serta khabarnya. Hadir itu khabarnya. Saya ganti aja kaknya dah dengan dhamir yang lain, dengan isim biasa dah. Anna taliba hadirun. Yahsunu anna taliba hadirun. Nah, anna taliba hadirun, anna taliba hadirun itu anna dan isimnya mana? At-taliba, khabarnya mana? Hadirun. Semuanya satu paket jumlah ismiyah itu anna taliba hadirun, posisinya adalah sebagai fa'il dari yahsun. Dari kata yahsunu. Jadi yahsunu itu fi'il, fa'ilnya gabungan. Jadi kalau nanti kita i'rab, di i'rab itu satu-satu. Anna di i'rab, taliba di i'rab, hadir di i'rab. Ketika digabung, gitu, kumpulkan semuanya, baru kita sebut. Wal jumlatul ismiyah, anna, isimnya dan khabarnya pada posisi fa'il, ya, pada posisi rofa'nya fa'il. Begitu juga yasuruni annaka qari'un. Saya senang kamu adalah seorang qari. Saya senang engkau adalah qari. Ya. Ya. Wujudmu sebagai qari menyenangkan saya. Ya. Ya. Bahwa engkau adalah seorang qari menyenangkan saya. Nah, kalau kita munculkan bagaimana ini asli kalimatnya kalau nggak pakai jumlah seperti ini, kita sederhanakan. Langsung pakai masdar misalnya Bapak ya. Maka yansuru yahsunu huduru talib. Yahsunu huduru at-talibi. Nah, Bapak Ibu. Jadi yang fa'il itu mana? Yang fa'il itu kelihatan di sini, yaitu kata huduru. Ya, huduru. Yahsunu huduru talibi. Yahsunu fi'il, hudur fa'il. Jadi anna taliba hadirun, anna taliba hadirun, maka di situ posisinya adalah sebagai fa'il dari yang wujudnya ada dari anna, isimnya dan khabarnya. Ya. Kalau mau digabung di sini boleh hudur talibi mudhaf ilaihnya di sini sebagai fa'il. Ya. Yang nomor 2, yasuruni annaka qari'un. Ya. Kalimatnya. Jadi kalau anta qari'un atau yasurruni
wujuduka al-qari. Wujuduka al-qari. Saya senang engkau sebagai qari. Yasurruni. Tapi yang kita i'rab bukan yang sebelah kirinya. Yang kita i'rab yang sebelah kiri itu hanya ingin melihat apa sih kira-kira bunyi tafsirannya itu. Kira-kira tafsirnya itu apa? Nah, itu kalau kita lihat sebelah kiri. Yang kita i'rab adalah yang sebelah kanan. Oke, Bapak Ibu. Baik, coba kita akan i'rab masing-masing kedua contoh di atas, yaitu pada fa'il dari an dan fi'il, fa'il dari anna, ismiha dan khabariha. Kita akan coba ya Ibu-ibu. I'rab. Yang sederhana dulu. Kita coba i'rab. Ini dia. Contoh i'rab. Contoh i'rab. Yajibu an yajibu an tusalli. Sederhana aja Bapak Ibu. Yajibu an tusalli. Yajibu an tusalli. Yajibu an tusalli. Nah, bagaimana i'rabnya yajibu an tusalli? Mari kita coba praktikan, kita aplikasikan di dalam contoh i'rab yang sederhana berikut ini. Baca dulu, kasih formatnya terlebih dahulu, kolomnya, kita kolomnya 2 samping dan ada 4 bawah. Silakan Bapak Ibu boleh juga buat di buku masing-masing. Yajibu, kita mulai dari yajibu. Yajibu seperti biasa, yang i'rabnya yajibu itu yaitu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, boleh juga kalau yang menambah fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi an ahadin nawasibi wal jawazim, tapi saya kira itu terlalu detail. Tapi yang sederhana yang seperti ini Bapak Ibu. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, seperti itu. Lalu an kita sebut dulu, an itu wujudnya dulu. Harfu nasbin mabniun ala sukun. Sampai di situ cukup udah. Harfu nasbin mabniun ala sukun.
Terus tusalliya, tusalliya fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. Salah. Mansubun bukan Ustaz? Maksud saya, maaf, mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Seperti biasa, wa fa'iluhu, tentu ada fa'ilnya dia, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Jadi coba kita beri harokat dulu. Fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu ya, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Anta, salah, anta maksud saya, anta. Wa fa'ilu dhamir mustatirun taqdiruhu anta. Lalu kita tulis di bawahnya an tusalliya, ya. I'rabnya bagaimana? An wal fi'lul mudhari' fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, begitu tuh Bapak Ibu. An, ini nyebutnya an wal fi'lul mudhari' fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Itulah contoh i'rab fa'il dari an dan fi'ilnya. Ya. Oke, an dan fi'ilnya. Sebelum kita lanjutkan, akan berlatih mungkin di sini. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Seputar tentang ini dulu, tentang fa'il dari an sama fi'il. Silakan kalau ada yang bertanya. Mohon izin Pak Ustadz. Izin bertanya. Silakan. Kemarin-kemarin Pak Ustadz juga menyinggung mengenai fa'iluhu dhamirul mustatir takdiruhu huwa dan sekarang takdiruhu anta. Ada jawazan, ada tambahan jawazan sama wujuban. Yang saya tanyakan perbedaan jawazan sama wujuban Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Bapak Ibu, di dalam dhamir itu ada yang kemunculannya harus muncul. Oh,
tersembunyinya maksudnya kebalik ya. Mustatir wujuban. Mustatir itu berarti tersembunyi. Wujuban wajib tersembunyinya, tidak boleh tampak sama sekali. Ya. Kalau jawazan berarti tersembunyinya itu dia boleh sembunyi, boleh muncul. Nah, itu jawazan. Kalau wujuban berarti sembunyinya itu harus disembunyikan, tidak boleh ditampakkan. Mari kita lihat. Pada fi'il madhi, boleh dilihat Bapak Ibu, pada fi'il madhi yang ada dhamir mustatir itu jawazan saja. Gitu ya. Saya ulang. Pada fi'il madhi dhamir itu tidak ada yang harus tersembunyi. Yang ada boleh sembunyi, boleh nongol. Itu pun pada dua dhamir saja, huwa dan hiya. Huwa dan hiya saja. Oke. Selanjutnya pada fi'il madhi itu. Di pada fi'il madhi yang mustatir itu dua saja. Huwa sama hiya, itu pun tersembunyinya, mustatirnya, sembunyinya itu sifatnya jawaz, sifatnya boleh. Kasih saya contoh ya, saya kasih contoh yang maksudnya boleh itu begini. Kharaja Ahmad minal baiti. Kharaja Ahmad minal baiti. Kharaja fi'il, fa'ilnya Ahmad. Itu muncul. Fa'ilnya muncul tuh. Ahmad. Sekarang bagaimana kalau disembunyikan? Boleh. Kharaja minal baiti. Itu namanya apa namanya? Tersembunyi tuh. Jadi boleh Ahmadnya muncul, boleh Ahmadnya tersembunyi. Yang seperti ini namanya mustatirnya itu jawazan. Jawazan, boleh muncul, boleh enggak. Hanya ada dua di fi'il madhi, yaitu huwa sama hiya. Sekarang kita beralih ke fi'il mudhari. Bapak Ibu, di fi'il mudhari yang mustatir jawazan sama huwa sama hiya saja. Huwa sama hiya saja. Contoh yang hiya ya, kalau tadi kan fi'il madhi huwa, sekarang hiya. Contohnya begini. Taqra'ul bintu al-Qur'an. Taqra' al-bint Al-Quran. Anak perempuan itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Nah, mana fa'il dari taqra? Fa'il dari taqra al-bint. Berarti muncul. Sekarang kita sembunyikan al-bintsnya itu. Jadi bunyinya begini. Taqra al-Qur'ana. Taqra al-Qur'ana, atau kalimatnya ditambah Aisyah taqra al-Qur'ana. Aisyah itu taqra al-Qur'ana. Aisyah sebagai mubtada, taqra kan fi'il mudhari itu taqra. Mana fa'ilnya taqra? Dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi. Apa dhamir yang tersembunyi itu? Hiya. Hiya. Kembali kemana hiyanya? Hiyanya kembali kepada Aisyah. Ya. Tapi pada kalimat Aisyah tu taqra'ul Qur'ana, kita tidak boleh menyebut bahwa Aisyah yang di depan itu posisinya sebagai fa'il. Gitu ya, karena dia di depan, posisinya namanya mubtada. Mana fa'ilnya taqra? Kita sebut fa'ilnya taqra adalah dhamir hiya. Tersembunyi, hiya tersembunyi. Itulah namanya mustatir jawazan. Gitu ya. Kalau dimunculkan dibalik jumlahnya. Taqra Aisyatu al-Qur'an. Baik, itu yang jawazan. Sekarang yang wujuban, ada dhamir pada fi'il mudhari, fi'il amr saja, mati nggak ada. Yang mustatirnya itu wujuban. Mustatirnya itu harus tersembunyi, itu harus. Pada fi'il mudhari ada 3, pada fi'il amr ada 1. Pada fi'il mudhari apa?
Anta, ana, nahnu. Saya ulang. Yang wajib disembunyikan domirnya pada fi'il mudhari apa itu? Anta, ana, nahnu. Contoh, misalnya ya, Bapak Ibu, aktubu ad-darsa. Aktubu ad-darsa. Mana fiilnya? Aktubu. Mana failnya? Failnya dhamir mustatir, dhamir tersembunyi. Apa itu? Yang disembunyikan itu adalah ana. Bapak Ibu mungkin ada mengatakan, itu kan bunyinya a di depan. A itu pada kata aktubu itu bukan dhamir, tapi a itu disebutnya huruf mudhari. Gitu ya. Meskipun kita menandai kalau a berarti di dalamnya ana, tapi a-nya bukan dhamir. Contoh yang lain misalnya, apa kalimatnya misalnya? Musabbihu bihamdillah. Musabbihu bihamdillah. Musabbih adalah fi'il mudhari'. Dhamir apa nusabbih? Dhamir nahnu. Dhamir nahnu. Mana dhamirnya? Wajib disembunyikan. Tidak boleh nahnunya muncul. Gitu ya. Nusabbihu nahnu. Nah, kalau nusabbihu nahnu nanti bukan fa'il itu, nanti posisinya beda lagi. Jadi kata nahnu wajib tersembunyi. Ya, ada 3 yang fi'il mudhari yang wajib tersembunyi, anta, ana, nahnu. Pada fi'il amr cuma 1, anta saja. Iqra, anta. Iqra fi'lu amrin mabniin 'ala sukun. Gitu kan? Wa fa'iluhu, fa'ilnya dhamir mustatir wajib, yaitu dhamir anta. Nah, karena ini mungkin agak detail ya Pak Ramlan, memang dalam kajian kita belum secara detail disampaikan. Tadi secara sederhana saja saya gambarkan seperti itu. Baik, itu gambaran sederhana Bapak Ibu tentang mana yang wajib, mana yang tersembunyi. Insyaallah nanti mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan yang bisa kita coba bahas lebih detail lagi ya tentang fa'il dari dhamir mustatir yang wujud dan dhamir mustatir yang jawaz. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu berlatih, saya akan kasih contoh di sini satu kalimat ya. Siapkan pulpennya dan bukunya, silakan. Nggak ada suaranya Pak Ustadz ya. Nggak pakai suara, tulis. Maaf Pak Ustadz.
Baik, Bapak Ibu silahkan tampilan di atas yahsun an tahfadzal Quran di i'rab di lembar ini nanti kita kembali lagi. Ini mohon maaf saya sengaja matikan soundnya, mikrofonnya karena agak berisik di sini. Silakan. Baik, Bapak Ibu sudah bisa kita coba ya. Silakan kita jawab sama-sama. Tapi mungkin sebelum jawab sama-sama saya mempersilakan barangkali ada yang kita mintakan ya. Yang sudah saya kira udah pada selesaikan kali. Bu Ani coba kata yahsunu Bu Ani, coba di Arab Bu Ani yahsunu. Belum. Baik. Kalau belum, kita mintakan Pak Abdul Hafiz, Pak Hafiz, coba Pak Hafiz. Nah, antak yahsunu Pak Hafiz, tafadhal. Belum. Enggak apa-apa kalau belum. Buntin, ayo Buntin, mau coba nggak Buntin? Belum. Ya, silakan Buntin, ayo. Belum. Belum, baik, belum. Baik, kalau belum, Ibu Buraisatun, silakan Buraisatun. Yaksunu. Yahsunu. Fi'lun mudhari'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Alhamdulillah. Seperti itu betul tuh. Yahsunu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Begitu Bu ya? Pak Tarjani, antahfadha. Silakan Pak, antahfadha. An itu harfu nasbi mansub mabni ala sukun. Sahih. Tahfadhu fi'il mudhari'un mansubun wa alamatun nasbi wa alamatun nasbihi fathun dohirahu. Fathatun
dohirohu. Betul. Terus antahfaza. Antahfado fi'lul mudhari Jumlah fi'il. Jumlah. Anwar. Pak Slamet. Ya, lanjutkan Pak Slamet. Antahfaza. Antahfaza jumlah fi'liyah silah. Silah. Kan nggak ada isim. Nggak ada. Nggak ada isim asalnya. Belum Pak Ustaz. Coba. Baik. Kita minta yang lain, Bu Sudiarti. Tafadhali Bu Sudiarti. Antahfaza tadi sudah. Coba disempurnakan. Ya. Bukan ini Ustaz. Antahfado mudhari'un fi mahalil raf'i fa'ilun. Gimana? Ulangi lagi. Antahfado fi'lul mudhari'un fi mahalil raf'i fa'ilun. Jadi yang fa'il itu bukan mudhari'nya ya, Pak ya. Ibu Antahfadonya. Ibu Yuslimah coba. Gimana, Bun? Jadi Bapak Ibu yang jadi fa'il bukan tahfadzonya ya. Antahfadzal Qur'ana fi mahali raf'in fa'il. Jadi antahfadzo saja. Bagaimana menyebutnya? Antahfadzal fi mahali raf'in fa'il. Oke, atau begini. Wal jumlatul fi'liyatu min wal fi'l ya. Wal fa'il fi mahalli raf'in fa'il. Begitu ya? Saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Wal jumlatul fi'liyatu min ya. Wal jumlatu min an wal fi'l fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Al-Qur'ana, enggak apa Al-Qur'an namanya? Al-Qur'an itu apa? Maf'ulun bihi man wa alamatihi fathatun zahiratun. Baik, kita tulis ya Bapak Ibu, kita tulis ya. Bagaimana nulisnya? Saya matikan dulu itunya mikrofonnya.
Jadi nyebutnya wal jumlatu, ini Bapak Ibu untuk ini, wal jumlatu min an wal fi'l itu mahalli raf'in fa'ilun, gitu nyebutnya. Wal jumlatu an wal fi'l fi mahalli raf'in fa'ilun, begitu tuh. Al-Qur'ana tahu kita semua, maf'ulun bihi mansubun. Udah yang seperti ini ya, sama ya. Maf'ulun bihi alamat sifat hautun dhahir bi akhirin. Selesai berarti Bapak Ibu. Seperti ini kira-kira i'rab yang sederhana dari apa namanya fa'il isim muawwal. Jadi fa'il dari isim muawwal ya seperti ini nih i'rabnya nih ya. Baik. Barangkali ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan seputar apa yang kita bahas. Kami silahkan, gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Ustadz, saya Ustadz Eli. Boleh, silahkan. Ustadz, jadi kalau fa'il isim muawwal itu berarti dia mesti ketentuannya itu dari fi'il mudhari ya Ustadz ya? Enggak fi'il mudhari Bun. Yang penting gabungan antara an sama fi'il. Boleh fi'il madin, boleh fi'il mudhari. Gitu ya. Boleh fi'il madin, boleh fi'il mudhari. Gitu ya. Jadi setelah an mesti harus mudhari. Apa? Kalau setelah an-nya harus mudhari, nggak bisa madi ya? Boleh. Saya juga. katakan tadi an dan fi'il madhi atau fi'il mudhari. Dan kalaupun madi-madi dua-duanya bisa juga Ustadz? Boleh juga. Makanya soalnya Ustadz ngasih contohnya mudhari saya dari tadi. Ya, boleh. Contoh nih, sekarang yang madi nih. Ya. Cuman kan kalau misalnya madi itu kan udah otomatis ya Ustadz ya? Dia nggak berubah ya kalau an itu kan dia menasobkan ya. Jadi dia tidak nasob, jadi dia udah tidak berubah lagi ya. Iya betul. Jadi an-nya itu an-nya tidak menasobkan karena yang mengikuti kan fi'il madhi ya. Iya. Jadi an itu menasobkan fi'il mudhari' saja. Kalau fi'il madhi posisinya dia sebagai an masdari gitu ya, bukan an nasib. An masdari ya. An abatta itu kan ya. An abatta ya. Wajaba an sakhitallahu alaihi, an sakhitallahu lahu, sakhitallahu alaihi, wajib an sakhitallahu alaihi.
dia mesti memperoleh murkanya Allah. Wajib an sakhitallahu alaihi. Jadi tidak mesti bahwa an itu diikuti fi'il mudhari. Gitu ya. Tidak mesti kalau an diikuti fi'il mudhari. Bahwa an menasabkan fi'il mudhari, iya. Tapi an tidak harus diikuti fi'il mudhari. Bisa di fi'il madi. Contoh di dalam Al-Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu ya. Jadi contoh yang tadi benar yang saya sampaikan melulu di dalam fi'il mudhari. Ternyata bisa ya. Ya. Baik, saya kira itu Bu Eli ya jawabannya. Yang lain Bapak Ibu ada pertanyaan? Silahkan. Baik, demikian kajian kita yang sederhana hari ini tentang fa'il dari isim muawwal. Fa'il dari isim muawwal. Menurut hemat saya, kemunculan fa'il dari isim muawwal ini tidak sebanyak kalau atau dibanding dengan fa'il yang dari isim sharih, ya. Tapi kita hanya perlu tahu bagaimana yang dimaksud dengan fa'il dari isim muawwal. Jadi fa'il dari isim muawwal ada dua yang kami contohkan, yaitu gabungan atau struktur kalimat yang terdiri dari an sama fi'ilnya, an dan fi'il. Sekali lagi, fi'ilnya tidak mesti fi'il mudhari, bisa juga fi'il madhi. Yang kedua, anna ismuha wa khabaruha. Jadi jumlah ismiyah yang diawali anna, ya. Itu anna dan isim dan khabarnya membentuk masdar yang bisa berposisi sebagai fa'il. Saya kira poin yang ingin kami sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang fa'il isim muawwal yang seperti itu. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan melanjutkan setelah tadi fa'il, mubtada, khabar, fa'il. Kita coba besok Bapak Ibu akan memasuki kajian tentang maf'ul. Sebenarnya kalau bicara tentang al-mansubat al-mansubat, isim-isim yang mansub atau al-mansubat minal isim itu kalau saya hitung paling tidak jumlahnya itu ada 17 macam isim-isim yang mansubat. Kedudukan isim di dalam kalimat yang mansub itu ada 17. Kalau ditambah tawabi bisa 20. Gitu ya. Tetapi yang akan kita bahas tidak semuanya tentu saja. Kita coba sederhanakan esok. Kita akan bicara tentang maf'ul. Maf'ul sendiri macamnya itu ada 5. Kita akan coba urai satu persatu tuh maf'ul, ada maf'ul bi, ada maf'ul li ajlihi, maf'ul mutlaq, maf'ul lahu, maf'ul fi dan sebagainya. Ada 5 saya kira itu. Kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi terus bersama insyaallah sedikit demi sedikit paling tidak mengulang kembali apa yang Bapak Ibu telah pelajari, atau bagi sebagian Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami di kajian-kajian ini, paling tidak akan menambah wawasan, pemahaman, meskipun barangkali tidak maksimal dalam artian tidak dapat semua dipahami semua apa yang kami sampaikan, tetapi insya Allah perlahan-lahan kita akan saling terkait satu dengan yang lain. Pelajaran yang akan datang itu juga akan menyangkut dengan pelajaran hari ini. Apa yang hari ini belum tuntas, insya Allah pada pertemuan akan datang juga mungkin akan dikenalkan kembali atau diingatkan kembali. Insya Allah kita akan bergabung terus di kajian Rob ini. Kami ucapkan terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu, khusus kepada juga yang subhanallah telah menyumbangkan sebagian rezekinya untuk yayasan amal sosial yatim du'afa Yashfa, sehingga alhamdulillah mulai kemarin kami menyempurnakan kembali untuk pembangunan gedung Yashfa di lantai 3 ini. Jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah membalas berlipat apa yang Bapak Ibu telah sampaikan
Untuk bagi yang ingin berpartisipasi atau menyisahkan rezekinya untuk pembangunan Yashfa, dipersilahkan di rekening Bank Syariah Mandiri, bukan Syariah Mandiri, mohon maaf, Bank BNI Syariah. Yang pertama BNI Syariah di 999-830-831 di Bank BNI Syariah 999 atau 999-830-831. Demikian, sampai jumpa di pertemuan akan datang di hari Rabu. Insya Allah akan kami sampaikan beritanya di grup WA kita, grup Mata Hati. Dalika yaumul ati, mari kita akhiri ta'lim kita, kajian kita, pertemuan kita hari ini bersama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, jazakallah khairan. Sama-sama Bu Kiki. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Asih Ustaz. Assalamualaikum. Allah khairan. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Syukran. Jadi kita jadi mundur nih Pak Agung ya, tadi mulainya ada kendala, mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa, tapi sudah 65 orang yang gabung Pak Ustadz. 65. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tadi saya lihat ada Pak siapa ya? Pak Nasir dari Jogja, masih ada Pak Nasir, mana Pak Nasir ya? Ini tahu dari mana informasinya? Kok bisa dari Jogja ini? Pak Nasir? Alhamdulillah dari Jogja. Ada yang gabung kita dari Jogja ini. Subhanallah ya. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa terus istiqomah terus ya Pak Ustaz. Bagi siapa saja yang berminat silakan di-share, barangkali ada yang berminat. Insyaallah. Makasih Pak Agung. Hanya Pak Agung, mohon maaf, nanti hari Rabu kita tunggu ya, sebab ada informasi. Ini sebagian ibu-ibu kan sudah, bapak-bapak kan sudah meninggalkannya. Nanti Rabu itu rencananya katanya LBK akan ada acara. Ya, Ustaz. Iya. Oh, acara Ustaz ya. Akan ada mengadakan, saya dengar, tapi belum resmi, belum sampai ke saya suratnya, belum kepada guru-guru maksud saya. Itu akan mengundang guru-guru untuk pertemuan. Saya dengar ada pimpinan LBG yang baru. Seperti itu saya juga belum ketemu, belum jumpa siapa beliau. Konon katanya akan mengundang para guru, para instruktur bertemu di hari Rabu. Tapi jam berapa saya belum tahu. Jadi saya belum bisa umumkan tadi di kajian kita, sebab takutnya nanti sudah itu dulu ya. Tapi nanti insyaallah ya akan saya kabari Pak Agung dan jamaah yang lain melalui grup di Yashfa atau di Mata Hati. Seandainya nanti ada, saya usahakan nanti kalau memang pertemuannya jam 10 siang, mungkin kita akan coba belajarnya lebih pagi. Lebih awal, iya. Ya, lebih awal, nanti saya di LBIK pagi, saya sudah dihadir di LBIK, sehingga jam 8 sampai jam setengah 10 mungkin kita sudah bisa mulai, atau setengah 9 lah minimal ya, setengah 9 sampai jam 10 bisa mulai. Gitu. Tapi sekali lagi karena ini belum fix beritanya, jadi saya belum bisa umumkan tadi kepada yang lain. Jadi ini ke Pak Agung sama beberapa ibu-ibu yang masih hadir aja di sini. Iya, baik Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Mohon izin saya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama ya, Ibu. Silakan. Silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan nanti Rabu kita bisa berjumpa lagi ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pak Agung, terima kasih. Sama-sama. Mohon izin kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.